Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya, masih Dr. Fikri, masih lah, belum berubah, masih sama. Nah, ini sambil jalan killing time ya, biar buka puasanya cepat ya. Jam-jam begini itu beresiko lapar. Nggak, bercanda ya, bercanda. Beresiko lapar, beresiko batal, beresiko mempercepat buka puasa. Bercanda ya. Nah, kita bahas dulu untuk konten biar ada video di mana, di YouTube. Kita membahas soal, ada satu tema. Saya menggeluti dunia ini kurang lebih sudah around 1 year lah, setahun kurang lebih, setahun lebih sedikit kata Upin Ipin, ya enggak? Genome Human Genome Project ya, Human Genome. Tapi kita sudah beyond, melampaui itu. Jadi era hari ini itu sudah bukan genomic era lagi, tapi itu post genomic era. Wow, bahaya tuh. Post genomic era. Bayangkan tuh, literatur sains sudah bicara peradaban ini dalam konteks post genomic, dan kita teman-teman aktivis masih bicara post truth, masih bicara post human, lebih tragis lagi post kolonial. Aduh, udah ketinggalan tuh, sudah tidak up to date. Karena hari ini sudah bicara post genome. Kenapa post genome? Karena sains sudah selesai melakukan pemetaan genom. Jadi post genome. Nah, era genom itu era ketika pemetaan sedang berlangsung, sequencing sedang berlangsung, gitu kan? Sequencing sedang berlangsung, pembacaan informasi genetik untuk membaca biological potential kita itu sedang dilakukan. Itu disebut genomic era. Nah, tapi sekarang sudah post genome. Artinya apa? Pemetaan telah selesai. Bahaya tuh, weh. Pemetaan DNA manusia itu sudah selesai, finish already. Mereka punya ratusan ribuan, bahkan puluhan ribu data genom dari satu tubuh manusia. Wow, exactly, keren ya. Terus kita masih bicara post truth, post kolonial, post human. Wah, udahlah, era hari ini sudah post genomic era. Nah, karena sudah setahun ini saya pribadi menggeluti dunia ini. Dari sisi sisi bisnisnya ada, tapi bisnisnya kata Upin Ipin little lah, sikit-sikit, not capital. Nah, juga dari sisi scientific ya, research. Nah, jadi itulah alhamdulillah Tuhan sayang, Allah sayang, kita dimudahkan jalan untuk
memahami manusia dari sisi filsafatnya, oke. Filsafat manusia, pahamlah kita. Dari sisi medisnya, kedokterannya, I'm a medical doctor, dokter. Memahami manusia secara makro kita tuntas, kemudian masuk ke neuroscience, lebih spesifik tentang what exactly a human being is, apa itu manusia, kaitan dengan dia punya behavior, dia punya kesadaran, dia punya perilaku, mental dan lain sebagainya. Bahkan ke ranah kajian Islam, ruhnya, kolbunya, nafsnya, akalnya, ya lumayan lah kita, lumayan lah bisa diajak diskusi lah, lumayan dalam. Nah, and then setelah itu jadi manusia, filsafat, sains tentang manusia makro ya. Setelah itu masuk ke otak, and then now genome. Wah, keren ini. Jadi ya kita bisa klaim kita memahami manusia A to Z. Me personally. Jadi, dan begitu ada satu buku menarik saya baca, sudah seminggu ini saya coba baca, udah bicara post genomic. Dan kita Indonesia belanja negaranya untuk project genom kecil, sangat kecil, dan tidak serius, tidak dalam. Ini bagaimana nih 2045 kita bisa jadi bangsa yang hebat kalau kita sedari sekarang tidak fokus, justru lebih fokus kepada apa? Hilirisasi tambang ya, hilirisasi tambang, sumber daya, masih itulah. Padahal lupa kita bahwa sumber daya yang paling mahal, paling besar itu, dan akan menjadi sumber daya terakhir yang tersisa di muka bumi di masa depan. Ketika semua ekosistem rusak, lingkungan rusak oleh keserakahan manusia, sekelompok kecil manusia, ketika semua sumber daya nabati dan hewani ini dia sudah hampir habis, yang tersisa tinggal manusia. Waduh, ya keren ini. Nah, maka siapa yang menguasai manusia, ilmu tentang manusia in detail, bahaya. Mereka lah yang nanti akan menjadi pemenang masa depan. Yes, siapa yang bisa dikdaya dalam pengetahuan tentang manusia, mereka lah yang pada akhirnya besar. Karena begini, semakin hari jumlah manusia itu semakin banyak. Ini logika aja, logik. Jumlah manusia semakin banyak. Memang sekarang sudah ada sindrom mulai gagal apa? Bukan gagal, interest untuk menikah dan berumah tangga itu mulai berkurang karena repot, betul, memang itu merepotkan. Jadi di Gen Z juga itu sudah mulai banyak yang menyatakan bahwa menikah itu not priority. Oke? Nah, kenapa? Karena pertama, pemukiman sudah terlalu padat. Oke? Ini evolusi ya, pemukiman sudah terlalu padat. Harga tanah tinggi, mahal. Jadi malas beli rumah lah. Malas beli tanah, bikin rumah malas. Baru akses terhadap sumber makanan semakin terbatas ya, karena
populasi semakin banyak, perang, baru kapital industri semakin maju, sehingga akses terhadap makanan-makanan, sumber makanan yang alamiah mulai sedikit berkurang. Jadi yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah ketepatan. Jadi konsumsi yang tepat. Sekarang kita masih bisa makan kenyang ya, mungkin banyak makanan, tapi kita nggak bisa bayangkan 50 tahun depan. 50 tahun depan apakah mencari makan masih semudah kita hari ini? 50 tahun depan atau 100 tahun depan, apakah rumah makan masih segampang ini? Jangan-jangan dagingnya sudah daging manusia. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan ya. 100 tahun depan itu jangan-jangan. Nah, maka dibutuhkan satu kecanggihan baru. Apa itu? Makan sedikit tapi kenyang. Artinya apa? Kita makan yang tepat dan akurat, presisi lah. Bukan cuma Polri yang presisi ya. Nutrisinya presisi, makannya tepat. Jadi saya mengkonsumsi walaupun hanya 3 sendok makanan, tapi itu sudah memenuhi semua kebutuhan protein saya, kebutuhan kalori saya, kebutuhan nutrisi-nutrisi saya yang lain. Nah, itu namanya apa? Cara makan masa depan. Dan tools untuk mengetahui itu genom. Post genomic itu akan bicara soal itu, gitu ya. Supaya hidup kita selamat ya, karena sekarang udah mulai muncul nih problem kegemukan atau berat badan lebih, obesity. Itu kan problem hari ini. Problem penyebab kematian karena penyakit otak, jantung, pembuluh darah, dan paru. Problem. Nah, penyakit-penyakit ini sebenarnya bisa dikontrol dengan nutrisi makanan. Ya, makanya pas ini kan lagi Ramadan ya, kita buka jus ama lah. Kita ini kan kelasnya jus ama, jus 30 ya. Itu ada satu suratnya kita lupa, tapi di juz 30 kalau itu confirm tentang Al-Quran menekankan tentang perhatikan makananmu. Nah, perhatikan makananmu. Dia sebut itu biji-bijian, tumbuhan, sayuran, buah-buahan. Oke? Jadi itu sebenarnya sinyal Al-Quran yang hari ini di era genomik itu disahkan, di-approve. Nah, jadi post genom gitu. Jadi sudahlah, kita nggak usah lagi bicara post truth, post kolonial, no, atau post human, no. The real problem adalah manusia. Oke. Maka karena real problemnya adalah manusia, maka toolsnya harus ada mind mapping, pemetaan manusia. Nah, salah satu pemetaan manusia hari ini, kalau dulu filsafat itu kan salah satu metode atau cara berpikir untuk memetakan manusia dari sisi penalaran logis yang sifatnya deduktif. Itu filsafat, rasional deduktif. Nah, filsafat. Baru sains datang, jadi memetakan manusia secara induktif. Oke? Secara induktif, lebih personal. Nah, psikologi, neuroscience atau kedokteran medicine lah. Nah, hari ini ketika masuk ke ilmu genom, itu pemetaan sudah selesai, ya, selesai. Jadi kita lagi nggak bicara soal post human atau post truth atau post kolonial. Nah, ada satu post yang paling penting hari ini, post genomic era, and that era is still happening today. Okay,
era itu sedang berlangsung hari ini, begitu. Nah, sayangnya era sedang berlangsung, post genomic ini sedang berlangsung, tapi kita tidak melihat ada policy yang serius di republik ini tentang genomic project atau post genomic project. Terima kasih. Saya Dr. Fikri, saya undur diri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.